Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatun Nikmah. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Saya akan berbincang-bincang kepada kedua teman saya membahas terkait isu hangat di kalangan kaum muda, yakni kalangan muda yang hari ini menghabiskan waktunya 20-30% di depan dunia maya setiap harinya. Jadi satu harinya itu dihabiskan untuk berada di depan sosial media. Nah, bersama saya sudah ada kedua teman saya, yakni ada Mbak Nana selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Dan yang satunya lagi ada Mas Adi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Hai. Perkenalkan, nama saya Fadilatun Nikmah. Saya ingin bertanya-tanya kepada kalian terkait isu di kalangan kaum muda-mudi saat ini. Nah, hal ini berhubungan dengan merawat kebinekaan di dunia maya. Karena anak-anak terbiasa untuk menghabiskan waktunya seperempat hingga setengah hari di depan layar sosial media. Nah, bersama saya ini sudah ada Mbak Nana dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, dan sampingnya ada Mas Adi yang merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah periode tahun lalu. Nah, kita akan sharing-sharing bersama terkait bagaimana sih cara merawat kebinekaan di kalangan kaum muda. Oke, saya akan beranjak ke Mbak Nana dulu. Selamat siang Mbak Nana. Ya, siang. Mbak Nana ini kan merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Bagaimana sih kondisi rasa kebinekaan di kalangan kaum remaja saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kondisi tersebut bisa dilihat dari lingkup dan juga sudut pandang yang berbeda. Misalnya nih dari lingkup nasional bisa dibilang tergerus, bisa juga dibilang masih ada harapan. Di sini maksudnya tergerus, mudahnya kita terprovokasi, mudahnya kita terintervensi hanya karena satu atau dua kalimat yang belum jelas sumbernya. Atau mungkin kalimat yang digunakan itu sudah sesuai atau kadang tidak sesuai dan ditambah-tambahi di situ, atau istilahnya itu digoreng lah ya. Nah, seperti itu akan menjadikan maknanya menjadi beda dan akhirnya menimbulkan perpecahan tersebut. Tapi di sisi lain masih ada kok pemuda-pemudi saat ini yang menjadi agen persatuan dan juga perubahan nih. Misalnya itu mereka kadang melakukan bakti sosial, aksi sosial, bagi-bagi sembako gratis ataupun bantuan gratis dan lain sebagainya. Dan mereka itu nggak melihat dari sisi suku, ras, agama ataupun kelompok tertentu begitu. Oke, Mbak Nana ini kan merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Nah, program apa nih yang digalakkan oleh Mbak Nana untuk memupuk rasa kebinekaan, utamanya di kalangan kaum remaja? Nah, kalau di kalangan mahasiswa nih ya, kan saya juga ketua BEM, jadi saya lebih terfokusnya itu ke mahasiswanya, terutama di Fakultas Tarbiyah sendiri, karena di Fakultas Tarbiyah itu ada 3 program studi yang berbeda-beda. Maka dari itu dari BEM Fakultas Tarbiyah itu mewadahi suatu kegiatan di mana melibatkan 3 program studi tersebut. Nah, saya kira disitulah mereka akan memupuk rasa Bhinneka Tunggal Ikaan dengan berbeda prodi, karena mereka tidak akan membedakan ini prodi A, ini prodi B, dan ini prodi B. Mbak Nana ini kan merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Nah, kira-kira program apa nih yang digalakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa untuk memupuk rasa kebinekaan di kalangan kaum mahasiswa? Nah, kalau dari BEM Fakultas sendiri, karena kita lingkupnya mahasiswa, jadi BEM Fakultas itu memfasilitasi teman-teman yang ada di Fakultas Tarbiyah. Nah, karena di Fakultas Tarbiyah itu ada 3 program studi. Nah, kita mewadahi mereka di suatu kegiatan yang tidak membedakan mereka dari prodi program studi A, program studi B, ataupun program studi C. Mereka akan menjadi satu di situ dan bekerja sama pada kegiatan tersebut. Maka dari itu, saya rasa itu sudah bisa memupuk rasa Bhinneka Tunggal Ikaan di ranah mahasiswa sendiri, khususnya di Fakultas Tarbiyah begitu.
Saya beralih ke Mas Adi nih. Menurut Mas Adi sendiri, bagaimana sih pentingnya rasa kebinekaan di kalangan kaum remaja? Terima kasih pertanyaannya Mbak Ila. Jadi seperti ini ya, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku ras yang berbeda-beda. Jadi sangat mungkin terjadi perpecahan. Nah, dengan kesadaran remaja pada tingkat usia yang saat ini tentang kebinekaan itu akan mencegah terjadinya perpecahan. Apalagi kita sebagai kaum muda, ini adalah fase di mana kita mudah terbakar atau tersulut. Bukankah begitu Mas Adi? Ya, benar banget itu. Nah, jadi jika kita tidak memiliki rasa kebinekaan, maka kita akan mudah membuat sebuah perpecahan. Ya, ini sesuai dengan teori perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erikson, di mana usia remaja ini usia kritis. Jadi diibaratkan anak itu melihat hal A, maka akan mencari sumbernya. Jadi intinya anak itu sedang mencari jati diri. Makanya lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswa atau perkembangan anak. Oke, jadi penting banget ya Mas Adi. Iya, sangat penting banget untuk memiliki rasa kebinekaan di kalangan kaum remaja. Iya, karena kembali lagi bahwa hanya dengan kebinekaan inilah yang akan mencegah generasi bangsa menjadi generasi yang mudah terpecah belah dan mudah diadu domba oleh negara lain. Dunia maya menjadi instrumen penting dalam melakukan propaganda di era komunikasi digital sekarang ini. Bahkan, dunia maya telah dijadikan sebagai kendaraan paham radikalisme dan terorisme dalam menyebarkan ajaran dan merekrut anggotanya. Nah, bahaya apa yang akan muncul jika remaja tidak memiliki rasa kebinekaan dalam berkomunikasi di dunia maya? Saya akan ke Mbak Nana dulu deh. Ujaran-ujaran yang dilakukan oleh seseorang, yang dilontarkan seseorang di media sosial itu bagaikan bola liar. Dia bisa mengarah kemana aja. Kita salah dikit aja bisa dipenjara, di demo, dihujat netizen seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai deh kita bicara yang belum jelas sumbernya di media sosial, baik itu individual ataupun kelompok. Kalau kita mau berpendapat, bisa kita lakukan dengan baik-baik, jangan asal aja. Kita lakukan dengan baik-baik, sesuai prosedur, jangan asal ketik kemudian share. Nah, betul seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Nana. Nah, kalau menurutnya Mas Adi nih bagaimana? Intinya sama, kita sebagai remaja tidak boleh gerusa-gerusu dan gegabah dalam meluapkan emosi kita di media sosial. Cacian, hinaan itu sangat berbahaya. Perpecahan bangsa terjadi karena satu tindakan yang keliru, diibaratkan seperti bola salju. Jadi semakin kesini semakin membesar. Seperti itu. Beranjak ke pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara memunculkan rasa kebinekaan dalam berinteraksi serta berkomunikasi di dunia maya? Saya akan beranjak ke Mbak Nana dulu. Oke, pemanfaatan sosial media sebaiknya mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mewujudkan berkomunikasi yang jelas. Nah, terjadinya ujaran kebencian, penyebaran hoaks atau berita bohong seringkali memicu terjadi keresahan di masyarakat. Sosial media itu bisa dikategorikan sebagai pisau bermata dua, bisa bersifat positif, bisa juga bersifat negatif. Maka dari itu, semua anak bangsa diminta harus sangat berhati-hati untuk menyikapi hal tersebut. Jadi, karena kita penerus bangsa Indonesia, kita harus pintar-pintarnya lah mengolah ini berita hoax, ini berita benar, ini harus di-share atau ini harus tidak di-share. Kalau menurut saya nih, untuk memunculkan rasa kebinekaan tunggal ikaan tersebut, lebih baik nih kita kayak share kata-kata motivasi, video-video. Itu sekarang banyak diminati nih sama kaula muda dan sangat bermanfaat positif tentunya, daripada kita share isu-isu yang belum jelas sumbernya. Seperti itu. Walaupun negara menjamin kebebasan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, kita sebagai remaja Indonesia itu harus menelaah terlebih dahulu, mengecek sumbernya dari mana sebelum kita posting. Jadi gini loh Mbak, kita
saring sebelum sharing, seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Adi dan Mbak Nana. Pertanyaan terakhir nih buat Mas Adi dan Mbak Nana. Bisa bagi tips dan trik dong untuk kita semua dalam berkomentar serta berinteraksi di dunia maya agar bisa tetap menjaga rasa kebinekaan kita. Kita ke Mas Adi dulu. Kalau saya cenderung ke hal-hal yang positif, misalkan kita posting tentang informasi kompetisi, tentang prestasi, atau tentang hal-hal yang memotivasi. Jadi kita tidak perlu memposting hal-hal yang negatif, contohnya ujaran kebencian atau hal-hal yang negatif yang ada pada diri kita share kepada orang lain melalui sosial media, seperti itu. Oke, berarti harus pintar-pintar kita sharing gitu ya. Iya, gitu. Berarti langsung saja kita beranjak ke Mbak Nana. Kalau saya pribadi, karena saya ketua BEM ya, jadi saya lebih sering itu share flyer-flyer kegiatan, terus flyer-flyer ucapan selamat, dan ya seperti itulah kayak semacamnya gitu. Terus jangan sampai deh kalau kita jadi anak muda tuh sering tergoda atau terpicu dengan isu-isu yang belum jelas sumbernya. Kalau mau berpendapat ya kita sampaikan dengan baik, jangan ketika kita biasanya kan sering ya share video-video di WhatsApp atau Instagram atau yang lain sebagainya, itu lebih baik kita melihat videonya secara lengkap. Kadang kan banyak tuh video yang dipotong-potong dan akhirnya di situ menimbulkan suatu permasalahan. Jadi jangan hanya modal katanya terus kita bercuit-cuit di media sosial, karena itu sangat berpengaruh negatif bagi kita, khususnya kaula muda seperti itu. Oke, berarti lebih share hal-hal yang bersifat edukasi, baik Iya, itu dari betul. program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang jelas juga sumbernya. Oke, tak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Saya sudah berbincang-bincang kepada kedua teman saya, kepada Mbak Nana selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah, dan kepada Mas Adi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi tahun lalu. Nah, terakhir saya ingin meminta closing statement nih dari Mbak Nana dan Mas Adi untuk pembahasan kita hari ini terkait merawat kebinekaan di dunia maya. Oke, saya punya closing statement nih buat teman-teman. Jadi saat ini kita itu sedang hidup di dua dunia, yaitu dunia nyata dan juga dunia maya. Untuk itu, hiduplah dengan cerdas, nikmati dunia nyata, kendalikan dunia maya untuk keberlangsungan Bhinneka Tunggal Ika yang bersahaja. Untuk teman-teman semua, saya punya closing statement. Jadi kita harus sharing sebelum sharing. Kalau bisa posting hal yang positif, ngapain kita harus posting hal yang negatif?